Gusen. Di kesempatan hari ini saya tidak akan memberikan materi, namun kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Belajar bersama terkait dengan ini membuat desain flyer, narasi, sama QR code. Bapak Ibu semuanya, saya yakin hal ini untuk beberapa orang itu sudah sesuatu hal yang gampang. Bagi orang yang lain mungkin masih sedang-sedang saja, bagi orang yang lain mungkin masih baru. Namun demikian, tidak mengurangi rasa hormat saya, marilah kita di kesempatan hari ini bersama-sama untuk berbagi, belajar, dengan harapan nanti kita semuanya akan bisa memberikan semangat yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman guru kita, dan kepada murid-murid kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, perkenalannya cukup itu nama saja. Nanti berikutnya di kesempatan yang lain bila diperkenankan nanti kita akan bisa bertemu dalam konteks yang berbeda. Ya, Bapak Ibu semuanya membuat desain flyer, saya segmentasi dulu. Saya akan presentasi dulu terkait dengan hal-hal yang sifatnya praktis, tapi sifatnya narasi dulu ya Bapak Ibu. Saya sajikan dulu, saya jelaskan dulu, baru kemudian nanti setelah selesai semuanya kita mulai praktiknya. Kita mulai dulu dengan membuat desain flyer. Bapak Ibu, saya view full saja, full view. Full screen ya. Nah, Bapak Ibu semuanya mendesain flyer dengan Canva. Kenapa dengan Canva? Kenapa tidak yang lain? Kita cari hal yang mudah dulu, yang paling familiar, yang membuat kita nanti akan lebih mudah. Sebenarnya banyak pilihan sih Bapak Ibu untuk mendesain flyer, tapi kita mulai dulu dengan Canva yang menurut saya barangkali ini lebih mudah. Yang pertama sekali Bapak Ibu, di saat nanti kita mendesain dengan Canva, yang pertama yang harus kita ingat adalah kita membuat akun dulu, membuat akun di Canva. Nah, yang kedua setelah akun itu nanti selesai Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kita akan bersama-sama membuat desain. Di dalam proses membuat desain itu nanti kita juga akan memasukkan QR code. Nanti kalau itu QR code sudah dimasukkan, maka kita nanti bisa download flyer dari Canva yang telah kita bikin. Itu Bapak Ibu. Jadi mendesain flyer dengan Canva sesingkat itu. Barangkali buat Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan desain grafis, kita akan sangat dimudahkan dengan adanya Canva karena kita cukup hanya dengan drag and drop gitu ya, hanya dengan pilih template, kemudian tarik kiri, tarik kanan, mengedit dan seterusnya. Namun sekali lagi kita tidak perlu beranggapan nanti itu susah gitu ya Bapak Ibu, kita nikmati saja perjalanannya. Kita lalui saja prosesnya dengan gembira. Semoga dengan gembira nanti akan memudahkan kita bersama-sama. Nah, setelah saya tampilkan pentahapan itu, Bapak Ibu, mari kita mulai dulu membuat akunnya bagaimana sih sebenarnya. Nah, Bapak Ibu nanti cukup dengan go to canva.com. Kalau sudah di sana masukkan nama lengkap, email, password. Jika kamu sign up dengan email, jika sign up dengan Facebook atau Google, maka lakukan authorize success. Nanti kita praktikkan. Nanti redaksi itu kadang-kadang lebih mudah saat kita berinteraksi dengan praktiknya. Tapi anyway, saya sajikan dulu. Jadi pertama kita membuat akun Canva Basic. Kenapa saya bilang akun Canva Basic? Karena di sana ada peluang Bapak Ibu selaku guru nanti akan membuat Canva for Education. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah bisa membuat Canva for Education, maka
Bapak Ibu akan punya fasilitas yang lebih dibanding dengan akun Canva Basic. Akun Canva Basic itu ya karena basic, maka fasilitas yang akan diterima oleh Bapak Ibu itu ya basic, sederhana saja begitu. Nah, setelah data terisi, klik sign up dan kamu mempunyai akun Canva. Jadi kalau akun Canva-nya yang sudah dapat, kita akan bisa melakukan tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya apa Bapak Ibu? Tahapan berikutnya adalah kita bikin desain. Nah, dalam membuat desain itu Bapak Ibu, dalam membuat desain, ini kan namanya aja belum praktis gitu ya. Ini masih kita belum praktik, kita masih ngomongin tips-tipsnya dulu gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah berada di sana, nanti kita akan memulai praktiknya. Yang pertama Bapak Ibu, tentukan pokok informasi yang disajikan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau bikin flyer itu harus mikir dulu pertama saya mau bikin flyer apa nih gitu kan. Membuat flyer tentang apa? Oh, tentang kegiatan VCT misal gitu ya Bapak Ibu. Tentang kegiatan VCT. Ya, nanti kegiatan VCT tentang apa gitu, VCT 9 dan seterusnya. Nanti terkait dengan apa? Oh, terkait dengan cara membuat desain flyer. Berarti ya nanti maka pokok informasinya adalah desain flyer menggunakan Canva begitu ya. Nah, pertimbangkan 5W1H. What, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Saya kira sebagai guru bahasa Inggris, Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan menerjemahkan hal ini 5W1H. Jadi esensi dari ini nanti kita akan tempatkan pokok-pokok informasi itu. Nah, nanti masalah penempatan itu masalah stylish saja, masalah suka-suka Bapak Ibu. Ya, sekali lagi buat Bapak Ibu yang memang sudah jago grafis, ya maka tentu tidak akan ada kesulitan, tetapi buat Bapak Ibu yang sedang-sedang barangkali ya masih butuh adaptasi, yang Bapak Ibu yang masih awal tentu akan berusaha iki piye to carane gitu kan dan seterusnya. Seterusnya adalah pilihlah gambar pendukung yang relevan. Bapak Ibu, tidak semua fasilitas di Canva sebagaimana yang ada di sebelah kanan di layar sebelah kanan Bapak Ibu ini itu contohnya adalah template-template Bapak Ibu. Lah, template-template itu tidak semuanya relevan atau gambar-gambar itu tidak sepenuhnya langsung sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Nanti kita akan bersama-sama mencoba untuk melakukan bagaimana memilih gambar yang relevan atau gambarnya itu didapat dari mana begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti itu yang akan kita buat. Buatlah secara simpel namun memuat semua informasi penting yang dibutuhkan. Jadi terlalu rame, flyer itu terlalu rame juga nggak enak dipandang, terlalu simpel juga nggak enak. Prinsipnya ya pokoknya memuat pokok-pokok informasi. Jadi lihat lebar atau space yang ada, kemudian pastikan space yang ada itu kemudian apa ya, proporsional untuk ditempati baik dari sisi gambar maupun teks, karena tentunya di sana akan ada teks dan ada gambar. Jadi contoh seperti ini ya Bapak Ibu, ngomongin ini ya lebarnya saja gitu ya. Saya sering jumpai Bapak Ibu kalau lagi ada presentasi begitu, saya sering lihat font itu disajikan terlalu besar kadang kan, atau terlalu kecil, atau masih terlalu banyak space kosong yang di situ kelihatan tidak nyaman, sehingga Bapak Ibu perhatikan eh, lebar lebar atau ketersediaan area ini diperhatikan Bapak Ibu, sehingga ketersediaan area itu nanti benar-benar dimanfaatkan secara proporsional sekali lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah yang part 1 tadi saya jelasin yang part 2. Nanti ini kita akan mulai praktiknya. Tadi kan masih tipsnya.
Yang pertama, saat kita sudah masuk di Canva, Bapak Ibu, kita akan menentukan dimensi atau ukuran flyernya itu berapa. Nanti saat praktik akan saya contohkan, Bapak Ibu, sebaiknya biasanya kalau nanti konsumsinya mau dikirim ke WA, Bapak Ibu, sebaiknya dimensinya adalah dimensi apa itu sama gitu ya. Sama itu artinya kita bikin semisal 19 cm kali 19 cm, atau kalau kita mau bikin pixel kita bikin 500 pixel kali 500 pixel gitu, semisal seperti itu. Nah, itu nanti penting Bapak Ibu, karena kalau kita bikin setting kayak membuat PPT yang portrait begitu, sementara kita tidak lakukan adjustment, kita tidak lakukan pengaturan, kadang-kadang nanti waktu dikirim gitu kan, saya sendiri masih sering gitu kan, karena dimensi yang mau saya kirim itu tidak kepentingannya untuk ke WA, misalnya mau saya cetak gitu kan, maka ketika mau saya cetak saya bikin A4, tetapi kalau dimensinya nanti dibawa ke WA Bapak Ibu, bikinlah dimensinya yang persegi saja, yang sama antara sisi bawah, sisi kanan, sisi atas, sisi kiri, ukurannya sama, sehingga nanti akan tampilannya waktu dikirim ke WhatsApp itu akan benar-benar presisi, semuanya itu akan bisa dilihat. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan dimensi A4 misalnya, maka nanti akan ada bagian atas atau bagian bawah desain Bapak Ibu itu nanti tidak kelihatan. Itu yang pertama terkait masalah dimensi atau ukuran flyernya. Jadi rekomendasinya adalah Bapak Ibu membuat dimensi atau ukuran flyer itu sama. Kiri, kanan, atas, bawah, ukurannya sama. Berikutnya nanti di lajur kiri itu Bapak Ibu, di lajur kirinya Canva itu Bapak Ibu akan disediakan, walaupun Bapak Ibu kedapatan punya akun Canva basic begitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa disediakan di sana ada template-nya. Nah, template itulah yang akan menurut saya itu sense of art gitu ya. Jadi memang sense of art itu namanya aja suka-suka. Jadi apa yang saya suka belum tentu nanti Bapak Ibu suka gitu. Tetapi terkait dengan itu kalau kita belajar bukunya Multimedia Learning itu, maka gambar itu tidak sepenuhnya bebas, benar-benar bebas. Jadi kalau kemudian misalnya kita katakan nih bikin flyer terkait dengan pembuatan flyer itu sendiri gitu ya Pak ya. Itu kita bikin flyer tentang bagaimana membuat flyer dan kita menggunakan Canva, maka grafik-grafik penunjang yang terkait dengan Canva itu dimunculkan. Tidak kemudian kita bebas, benar-benar bebas memilih grafis yang tidak punya relevansi apapun dengan judul. Karena dalam teorinya multimedia learning itu tidak akan bisa membuat penguatan. Jadi penguatan yang bagus itu antara teks sama gambar itu harus punya tautan, harus ada punya keterkaitan. Jadi semisal Bapak Ibu nanti membuat misalnya presentasi how to teach speaking begitu ya Bapak Ibu. Maka how to teach speaking itu Bapak Ibu mau fokus nyari gambar apa? Teaching atau mau nyari gambar speaking begitu. Itu yang relevan. Tidak kemudian how to teach speaking Bapak Ibu nanti akan memilih gambar apel begitu. Maka itu namanya tidak relevan atau tingkat relevansinya rendah. Kecuali Bapak Ibu memang orang-orang yang sangat filosofis, yang benar-benar bisa mengkaitkan antara satu bidang dengan bidang yang lain, yang sehingga dimensi-dimensi yang memang Bapak Ibu miliki itu bisa terpaparkan dengan sangat jelas menurut versi Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi tinjauan itu harus tinjauan yang umum. Tinjauan umum itu yang kemudian bisa berterima secara konteks oleh publik. Nah, saat template itu sudah Bapak Ibu pilih, silahkan nanti diedit template-nya. Edit template itu dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan mengganti teks. Nanti kan kalau sudah milih template, di situ sudah ada background, sudah ada teks. Tetapi tadi saya sampaikan di depan bahwa
gambar pendukungnya itu kadang-kadang tidak relevan, maka Bapak Ibu nanti harus diminta untuk bisa kreatif nyari gambar yang relevan. Sehingga nanti dibutuhkan skill untuk mengupload gambar, begitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah mengatur pewarnaan atau contrast adjustment. Bapak Ibu penting, jadi nanti silahkan diperhatikan kalau kemudian teksnya itu gelap gitu ya, maka backgroundnya juga jangan gelap Bapak Ibu. Maka contrast adjustmentnya harus dipertimbangkan. Karena apa? Saat kemudian teks itu, misalnya teksnya ini kan ini backgroundnya terang ya Bapak Ibu. Misalnya ini backgroundnya terang, maka saya pakai pilihan font yang warnanya gelap. Nah, kalau sebaliknya Bapak Ibu, kalau nanti pakai backgroundnya gelap, maka silahkan pilihan fontnya adalah pilihan font yang menggunakan warna terang. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu boleh bareng-bareng belajar untuk memilih kesesuaian warna. Misalnya biru itu mantuknya karo apa ya gitu ya. Misalnya kalau saya pilih merah itu cocoknya pakai warna apa ya fontnya dan seterusnya. Oke, itu kalau sudah, misalnya ini anggaplah gitu ya, nanti di prosesnya, Bapak Ibu itu nanti sudah selesai proses ini, maka Bapak Ibu akan diminta memasukkan QR Code. Nah, QR Code itu apa? Nanti kita bahas setelah ini. Nah, saat QR Code itu sudah selesai, sudah dimasukkan, berarti semua elemen flyer sudah masuk, dan seterusnya itu QR Code-nya juga sudah masuk. Kemudian flyer sudah siap untuk di-download. Berarti flyer itu sudah jadi. Saat flyer itu sudah jadi, Bapak Ibu, berarti nanti tahapan berikutnya adalah membuat narasi. Tetapi sekarang kita coba dulu membahas masalah QR Code. Ini bukan satu-satunya Bapak Ibu. Jadi QR Code monkey.com itu bukan satu-satunya. Tetapi saya memilih ini karena akses terhadap website ini lebih memberikan kemudahan. Jadi saya lebih memilih kepada website yang memang bagi saya mudah. Jadi kalau bisa mudah ngapain dipersulit gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ke sini nanti kita belajar bersama-sama kenali fitur yang ada Bapak Ibu. Nah, fiturnya banyak, nanti kita pelajari. Berikutnya salin dan tempel informasi yang akan Anda buat ke QR Code. Apa saja yang bisa masuk? Nah, nanti saat kita belajar mengenali fiturnya QR Code monkey.com ini, Bapak Ibu, nanti kita akan bisa. Contoh nih Bapak Ibu, tadi kan sama Pak Fahrial kita sudah belajar tentang bagaimana membuat atau bagaimana rekrutmen peserta secara digital atau membuat presensi. Nah, itu presensi itu linknya nanti bisa ditaruh di QR Code monkey.com. Itu nanti akan berwujud atau tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini masalah warna dan seterusnya. Masalah tekstur ini, itu nanti masalah preferensi. Silahkan nanti Bapak Ibu pilih sendiri. Atur sedemikian rupa mulai dengan pilih customize design. Itu yang saya bilang customize design tadi Bapak Ibu. Ada add logo image, nanti akan saya perlihatkan contohnya. Set colors itu kaitannya dengan pewarnaan ini Bapak Ibu. Dan enter content. Konten itu berarti apa yang akan kemudian saat ini dibaca oleh QR code scanner, itulah konten yang akan dituju. Saat sudah siap semua, tekan create QR code, selanjutnya klik download PNG. Nah, berarti kalau sudah download PNG nanti diupload balik ke Canva. Nah, kalau sudah diupload balik ke Canva itulah Bapak Ibu, berarti QR code-nya sudah ready, nanti dimasukkan ke Canva-nya. Nah, berarti kalau nanti Canva-nya udah selesai, QR code sudah selesai, berarti urusan dengan flyer sudah selesai. Nah, berikutnya Bapak Ibu, itu paparan teorinya. Ini contohnya Bapak Ibu. Itu contohnya, jadi membuat flyer ini dimensinya adalah 4 Bapak Ibu. Yang seperti ini dimensi 4. Ini sudah kita tempatkan, di sini ada QR code-nya.
Di sini juga ada QR code-nya. Nah, di situ ada a picture containing website. Itu berarti di sini itu isinya website. Website tentang apa? Oh, website tentang link pendaftaran ini. Jadi ada orang-orang itu misalnya calon peserta kegiatan itu kadang-kadang kalau baca seperti ini kan dia harus ngetik ulang lagi ya Bapak Ibu. Aduh, lagian biasanya kadang-kadang link itu kalau tidak diedit munculnya itu kata-katanya susah Bapak Ibu. Biasanya ada kode sifatnya huruf dan angka. Nah, itu kadang-kadang calon peserta itu tidak cukup sabar. Lah, dengan adanya QR code ini Bapak Ibu, HP-nya langsung di-scan-kan ke QR code, itu nanti QR code-nya sudah akan punya link ke apa yang dibutuhkan dari informasi itu. Bisa daftar hadir, bisa form isian, bisa survei, dan seterusnya yang tadi udah dijelaskan oleh Pak Fahrial. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, di tengah itu bisa dikasih gambar. Di tengah bisa dikasih gambar. Ini contohnya logo Ikatan Guru Indonesia. Terus ini di tengahnya ada logo Provinsi Jawa Timur. Nah, pewarnaan-pewarnaan begini ini Bapak Ibu silahkan nanti disesuaikan dengan ketersediaan warna yang dominan. Jadi semisal ini coklat gitu ya Bapak Ibu. Kita pilihkan warna yang relevan. Kita taruh sini. Ini apa? Misalnya biru dongker atau ungu misalnya. Kita cari warna yang mendekati atau warna yang seragam atau sealiran dengan itu. Sehingga nanti kalau dipasangkan dia match begitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nanti setelah ini bareng-bareng kita membuat. Bareng-bareng kita membuat bagaimana caranya membuat flyer menggunakan Canva. Nah, Bapak Ibu, setelah ini selesai, kita akan berada pada konteks sampai lengkap membuat narasi. Jadi, Bapak Ibu, setelah flyer itu selesai, maka tugas kita berikutnya adalah membuat narasi. Narasi dalam konteks ini apa? Bukan narasi, bukan naratif teks ya Bapak Ibu. Narasi dalam konteks ini adalah teks penyerta flyer yang memberikan penjelasan tentang kegiatan yang dicantumkan dalam flyer. Itu narasi yang dimaksud itu seperti itu. Jadi bukan teks naratif yang kemudian once upon a time, begitu bukan. Tetapi lebih pada bagaimana kita membuat redaksi-redaksi kalimat untuk memberikan paparan dari gambar atau infografis yang kita sediakan. Mekanismenya simple, semua orang punya potensi yang sama. Pertama, buatlah lead in yang menarik sesuai dengan tema kegiatan. Nah, lead in itu apa sih Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham sekali. Lead in itu adalah kata-kata yang kemudian bisa mengantarkan pada pokok kegiatannya. Kegiatannya misalnya VCT tentang membuat flyer, ya begitu Bapak Ibu, membuat flyer. Berarti lead in-nya silahkan diarahkan kepada background atau kondisi umum para guru terkait dengan masalah grafis. Misalnya ini contohnya, Bapak Ibu atau Anda lelah berkutat dengan membuat grafis yang kompleks misalnya. Anda ingin membuat grafis yang simple dan menarik, mari kita ikuti dan seterusnya. Itu namanya lead in Bapak Ibu. Nah, lead in itu nanti sebagai bagian how to attract attention gitu. Itu lead in. Jadi boleh background, boleh contrasting points, itu disilahkan. Nah, yang berikutnya adalah berikan informasi yang esensial. Sebenarnya di situ pokok-pokok narasi. Nah, ini materi saya Bapak Ibu. Jadi cukup seperti ini. Jadi tepat kurang lebih 30 menit saya sajikan yang bersifat informatif. Mari selanjutnya kita belajar untuk mempraktikkan apa yang barusan saya paparkan. Nah, itu ini saya. Nanti kalau ada
hal yang pengen bareng-bareng didiskusikan, jangan sungkan, jangan ragu. Itu nomor telepon saya, ini email saya. Nah, sekarang share screen-nya saya hentikan dulu. Ya. Nah, itu tadi paparannya Bapak Ibu. Saya coba lihat itu yang ada di chat itu apaan aja gitu ya. Saya sudah mulai baca nih. Buat flyernya pakai apa Pak? Ini udah nanti kita bahas. Canva, mohon di share. Oke, saya kira belum ada pertanyaan yang esensial, sehingga di chat itu saya belum menemukan pertanyaan yang terkait dengan hal ini. Mari kita selanjutnya mulai dulu dengan praktik menggunakan Canva. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan Canva ya, Bapak Ibu. Kita mulai dengan canva.com. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau belum punya akun berarti daftar. Kalau sudah punya, silahkan klik masuk atau login. Ya Bapak Ibu, jadi kalau belum punya, silahkan nanti register atau daftar. Kalau sudah punya, silahkan masuk atau login. Bentar. Nah, saya share screen kembali Bapak Ibu. Ya. Sudah tampil Bapak Ibu Canva-nya? Sudah Pak ya? Oke. Banyak banget. Nah, Bapak Ibu, ini banyak pilihan di sini. Kalau sudah bisa masuk, Bapak Ibu silahkan nanti bisa memulai. Nah, memulai itu dari mana? Nah, kita mulai dengan banyak pilihan di sini Bapak Ibu. Template gitu ya. Kita mulai dengan template. Nah, ini banyak sekali pilihannya dan seterusnya. Kita mulai saja dengan dimensi khusus atau ukuran khusus Bapak Ibu. Nah, semisal ini Bapak Ibu yang sudah ada contohnya 19 kali 19 cm. Saya klik saja. Nah, keuntungannya apa Bapak Ibu? Saya bilang tadi kalau persegi begini itu nanti Bapak Ibu itu akan mudah saat nanti di-share. Saat nanti di-share itu akan mudah sekali tampil semuanya Bapak Ibu. Nah, kalau tampil semuanya itu nanti dari tampilan awal itu sudah akan nyaman dilihat. Nah, sekarang tampilan yang kosong ini mau kita bangun seperti apa? Tadi kan sudah saya contohkan, tadi sudah ada tampilan yang ada di sana. Nah, kita misalnya mau bikin tentang apa? Ini bareng-bareng nih Bapak, kita bikin contohnya. Ini saya mau bikin misalnya untuk kegiatan besok gitu ya. Mau kegiatan besok, ada kegiatan apa begitu, nanti kita bikin. Nah, dimensinya seperti ini udah 19 cm persegi.
Mari kita kemudian pilih template Bapak Ibu. Pilih template itu di sini. Di sini kita klik template atau cari template, nanti silahkan bisa dilihat. Turun ke bawah begini bisa dilihat. Di scroll down, dilihat terus gitu misalnya. Nah, nanti kalau udah ketemu salah satu yang disukai, nanti boleh langsung diklik. Misalnya, gitu ya. Misal ini misalnya nanti kalau sudah ketemu langsung kita pilih. Ini misal, bentar. Masih milih-milih gitu ya Bapak. Atau bolehlah nanti dicari ini kategorinya apa, teknologi ini misalnya. Nah, di situ ada pilihan-pilihan. Ada pilihan-pilihan itu, nanti silahkan diambil. Nah, ini misal ini saya ambil ini. Nah, ini udah ketemu template. Sudah ketemu template, templatenya tidak gelap-gelap amat, sehingga nanti berarti pilihan teks yang akan saya taruh itu adalah teks yang gelap. Berarti pilihan teksnya gelap. Nah, Bapak Ibu, ini bisa diatur transparansinya. Jadi ini misalnya mau diatur transparansinya. Diatur lagi, ditambahin atau di semakin kaburkan gitu kan. Bisa diatur transparansinya. Nah, bisa diatur. Ini juga bisa diatur transparansinya. Biar dia lebih lembut, nanti teksnya taruh paling depan gitu kan. Nah, ini ada teks, nggak dibutuhkan berarti dibuang. Nah, kita udah punya background awalnya seperti itu Bapak Ibu. Karena misalnya kita ngomong VCT ya Bapak Ibu ya. Kita ngomong VCT, berarti nanti ini saya masukkan. Ini saya pindah dulu teksnya ya Bapak Ibu. Saya pindah dulu di sini. Nah, bentar. Masuk ke sini. Nah, semisal kita taruh seperti ini. Nanti Bapak Ibu dari provinsi mana, silahkan nanti ditambahin logo provinsinya. Kalau yang Jawa Timur berarti nanti dikasih Jerbasuki, begitu ya Bapak Ibu. Ditaruh, kalau yang Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Kaltara, atau Sulawesi, atau dari manapun silahkan nanti ditambahin logo provinsi masing-masing. Atau pihak-pihak yang terkait gitu ya, dikasih. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, yang kita butuhkan apa? Misalnya kita butuh orangnya, yang ngasih materi siapa. Biasanya nanti kan Bapak Ibu butuh, misalnya Bapak Ibu butuh presenter, butuh host, butuh moderator gitu kan. Nah, Bapak Ibu silahkan misalkan nanti upload fotonya sendiri-sendiri. Caranya nanti bisa unggah di media sini. Karena saya sudah ada, atau bisa saya contohkan, misalnya unggah media Bapak Ibu, ambil dari perangkat, ambil dari picture misalnya, kita cari gambar yang mana gitu ya.
Oke, misalnya seperti ini. Kita masukkan. Nah, ini masih berproses mengunggahnya. Masih berproses. Nah, ini sudah jadi. Nah, katakan seperti ini. Berarti kita sudah punya satu orang. Nanti kalau nggak cantik atau tampilannya kok kotak Pak, pengennya bulat macam-macam gitu. Nanti butuh skill tambahan untuk itu ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya punya gitu ya, nanti pengen ini tanpa background gitu ya. Silahkan Bapak Ibu nanti klik di sini background removal. Background remover. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa dapat yang lebih bagus. Artinya tampilan ini bisa tampilan lebih bagus. Artinya tanpa background. Nah, nanti ketemunya seperti ini. Tanpa background kita download. Jadi ada remove.bg/ itu nanti di download. Nah, itu sudah. Balik lagi ke sini, kita upload tadi Bapak Ibu unggah media. Dari perangkat kita ambil yang downloadan tadi barusan seperti ini. Ini saya hapus ya Bapak Ibu. Ini kita punya yang sudah tidak ada backgroundnya seperti ini. Nah, kita punya satu orang sudah. Ini kok gambarnya mengganggu ya, mengganggu. Kecilin dulu, nanti bisa diatur nanti tempatnya. Ini dipindah dulu. Nah, kita udah punya taruh tengah. Taruh tengah. Ini enaknya Bapak Ibu. Nah, sudah ada kan garis tengahnya. Nah, seperti ini. Ini berarti udah garis tengah. Udah. Terus kita punya orang lain lagi enggak? Ini misalnya. Kita punya orang lain lagi enggak sih kira-kira? Oh, ini aja misal ada yang sudah ada. Nah, nanti kita sesuaikan Bapak Ibu yang seperti ini. Yang mau dominan siapa begitu ya. Terus kita carikan lagi siapa lagi. Misal saja pokoknya yang sudah ada ya Bapak Ibu. Ini kalau kita bikinnya sudah jadi dari awalnya kita frame seperti ini, maka udah jadi, sudah ada framenya Bapak Ibu. Ini biar seragam saya taruh aja di sini. Misalnya seperti ini. Nah, kita udah punya 3 orang. Berarti kita udah punya misalnya seperti ini. Berarti kita sudah punya who-nya. Kita kasih nanti mau insert teks, kita taruh teksnya. Kita taruh teksnya, kita pilih-pilih teksnya, silahkan nanti dikasih gitu ya Bapak Ibu. Silahkan nanti diisikan. Misalnya kita pilih salah satu teksnya itu, kita klik. Ini Bapak Ibu. Nah, ini kan ada satuan seperti ini, ada brunch, ada breakfast, dan lunch. Ini dipisahkan dulu Bapak Ibu, diklik, dipisahkan. Terus di del. Kita yang butuh misalnya ini. Kita nanti, misalnya kita ketik. Nah, sudah.
masih kebesaran. Masih kebesaran 28. Loh. Maaf. Nah, silakan nanti pewarnaan boleh diganti Bapak Ibu, pewarnaan boleh diganti. Misalnya ini kok hitam, kok enggak nyaman gitu ya. Misalnya warnanya nanti diganti, bisa diganti. Ganti ke pewarna yang sesuai ini. Bukan hitam tapi abu-abu gelap gitu misalnya. Itu misalnya. Misal aja Bapak Ibu. Nah, nanti silakan langsung di copy saja yang sudah ada. Di copy aja yang sudah ada, nanti ditaruh sini. Nah, di situ kita udah punya identitas orangnya. Terus mau ya ditaruh apa Bapak Ibu? Judulnya. Misalnya kita mau kasih judul gitu ya Bapak Ibu, kita kasih judul. Kita kasih judul Bapak Ibu, judulnya pakai ini. Misalnya kita tadi pisahkan, yang tidak diperlukan kita buang ya Bapak Ibu. Oh, maaf. Nah, ini misalnya ada gambarnya kan headset ya Bapak Ibu, headset. Apa sih yang mau saya sampaikan gitu, misalnya saya mau how to teach listening gitu. Maka silakan grafiknya nanti disesuaikan Bapak Ibu ya. Grafiknya disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, terus kita butuh kapan, di mana, kan begitu Bapak Ibu. Kita butuh kapan, di mana. Kalau misalnya terlalu rendah ya ditinggikan, masih terlalu besar dikecilkan ya Bapak Ibu. Kita udah punya seperti ini. Bapak Ibu silahkan perhatikan, misalnya kalau ini kok nggak nyaman ya di sini. Ya, nanti silahkan digeser ke tengah. Prinsipnya Bapak Ibu silahkan dilakukan adjustment menurut versi Bapak Ibu. Yang paling sesuai yang kayak gimana. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kalau sudah berarti kita butuh misalnya linknya gitu ya, link terus kapan gitu kan. Berarti kita boleh pakai font yang sama. Sebaiknya tidak banyak-banyak Bapak Ibu fontnya ya. Fontnya nggak usah banyak-banyak, misalnya dua macam atau 3 lah maksimal ya Bapak Ibu. Silakan nanti dimaknai misalnya besok misalnya Thursday 8 April 8 2021.
terus di copy lagi, misalnya https link dan terlalu besar ya Bapak Ibu, dikecilin juga, dikecilin biar kemudian informasinya tidak menutupi pokok informasi. Nah, kalau misalnya ini dianggap sudah Bapak Ibu, maka kalau ini misal dianggap sudah Bapak Ibu ya, berarti nanti masalah pemilihan grafis, masalah bagaimana ngatur layout, nanti silahkan saja. Misalnya mau dikasih elemen yang lain ya silahkan saja. Misalnya mau dikasih ini ada elemen-elemen yang gratis, misalnya mau ditaruh gitu ya, mau ditaruh, dikecilin untuk mempercantik, misalnya kasih, terus di copy, dikasih. Tapi kalau terlalu rame malah ganggu ya nanti dihilangkan Bapak Ibu, kalau itu dianggap malah terlalu rame gitu. Misalnya begitu. Nah, kalau ini nanti misalnya dibikin settingnya, ini ada setting pengaturan perataan rata kiri, rata kanan. Misalnya kita bikin rata kanan ya Bapak Ibu, kita bikin rata kanan. Ini juga bikin rata kanan. Dengan maksud apa? Nanti yang sebelah kiri kita isi dengan QR code. Nah, kalau masih dianggap terlalu besar, nanti dikecilin ya Bapak Ibu. Ini boleh nanti di elemen itu diisi seperti ini Bapak Ibu. Anggaplah ini aja, saya nggak mau. Nah, ini posisinya bisa dipindah Bapak Ibu, posisi gitu ya. Posisi taruh ke depan. Nah, ini nanti silahkan diratakan full. Terus nanti diisi informasi apa, misalnya yang kalau punya website dikasih websitenya, macam-macam gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita siapkan di sini nanti untuk space untuk area QR code. Semisal di sini nanti saya kasih informasi tentang website ya Bapak ya. Kita kasih posisi, karena fontnya itu tadi, fontnya kita ganti yang terang ya Bapak Ibu.
Nah, ini semisal di sini. Nah, misal seperti ini Bapak Ibu. Itu diisi seperti ini. Boleh nanti dikasih logo Facebook, dikasih logo apa gitu misalnya ya. Ini kan masih belum ada misalnya nomor HP atau apa, silahkan nanti dimasukkan. Ini contoh saja Bapak Ibu, nanti silahkan nanti contoh ini dimodifikasi. Nah, kita sekarang anggaplah ini udah lengkap ya Bapak Ibu, anggaplah ini udah lengkap. Nah, kalau itu udah lengkap ya Bapak Ibu, selanjutnya kita nanti akan mencoba untuk membuat QR code. Nah, QR code-nya misalnya kita pakai ini aja. Nanti QR code itu banyak fasilitasnya. Nah, anggaplah ini saja Bu. Anggaplah itu nanti berarti Bapak Ibu silahkan punya preferensi sendiri untuk mengaturnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini kan belum selesai ya Bapak Ibu. Kita tinggalin dulu nih, kita tinggalin dulu karena kita mau memproses untuk membuat QR code. Kita membuat QR code. Kita klik dulu, kita tambahkan dengan QR code monkey. Nah, ini sudah ada paling atas ini. Nah, kita udah punya tampilannya. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu, kita kenali dulu. Kita kenali dulu apa-apa yang kemudian dibutuhkan atau apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Kita itu yang mau kita bikin menjadi QR code itu apa gitu kan. Nah, di sini ada pilihan banyak, ada teks, ada email, ada nomor telepon, ada SMS, ada V-card, ada M-card, Mi-card, ada location, Facebook, Twitter, YouTube, Wi-Fi, event, Bitcoin, dan seterusnya masih banyak lagi. Ini kalau diklik masih banyak lagi, sosial media, dan seterusnya. Nah, kita bikin saja aspek yang umum. Ini kalau konten itu satu paragraf bisa Bapak Ibu ditaruh sini. Kalau mau konten. Kan kita tadi yang paling kiri itu URL Bapak Ibu. URL itu berarti alamat link-link itu yang mau kita kasih. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya mau satu paragraf ditaruh sini, silahkan. Tetapi kita tidak membahas itu ya. Kita misalnya mau naruh, yang mau ditaruh di sini itu adalah alamat URL-nya tadi. Misalnya mau kita taruh pendaftaran, kita mau taruh formulir, kita mau taruh apa silahkan. Nah, tadi sudah saya masukkan misalnya di sini. Tadi yang sama persis ya. Di sini kita punya Bitly Teach Listening 21. Kemudian ini yang mau kita masukkan walaupun ini sebenarnya sudah ada di sini gitu ya. Nanti kita masukkan di situ, kita masukkan di QR code monkey. Nah, kita mau pilih gambar. Kita pilih warna, maaf. Kita pilih warna ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi, kita mau warna apa gitu kan. Kita mau warna apa. Kita lihat backgroundnya, kita sesuaikan. Kita mau pilih warna ini ya misalnya kita abu-abu gelap gitu ya misalnya. Kita pilih set colorsnya, mau single colors ataukah gradient colors. Kita pilih misalnya gradient ya Bapak Ibu. Kalau tidak suka ya single color tidak apa-apa. Nanti kita pilih warnanya. Ini kita pindah-pindah Bapak Ibu ya. Nah, kita pindah-pindah dulu.
Di mana kira-kira letaknya itu? Nah, letaknya kira-kira di sini Bapak Ibu. Jadi tidak hitam, tapi juga tidak warna terang. Mungkin di sini. Mungkin di sini. Nanti kalau nggak pas, masih di preview sebelum download masih bisa. Nah, itu sudah punya. Mau kita kasih logo apa nih? Misalnya kita mau kasih, ini logo itu masih logo di tengahnya sini Bapak Ibu. Kita kasih ya Bapak Ibu. Mau saya kasih logo ini misalnya EA gitu. Nah, itu logonya English Ace misalnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada berarti kita sudah punya linknya tadi. Kita udah set colorsnya. Kita sudah kasih logonya. Nah, yang paling akhir kita customize design Bapak Ibu. Nah, ini kita mau iframe-nya seperti apa, terus eyeball shape-nya seperti apa. Nanti akan kelihatan bedanya Bapak Ibu. Coba kita pilih iframe-nya seperti ini, terus eyeball-nya seperti ini. Kemudian kita pilih pilihan yang ada di sini, yang dot banyak begitu. Nah, ini berarti pilihannya kita yang kita klik ini. Nah, kalau ini kita anggap sudah selesai Bapak Ibu, kita cukup, kalau pixelnya 1000 kali 1000 pixel itu dianggap masih terlalu kecil, boleh nanti digeser ke kanan untuk membuatnya menjadi lebih besar. Nanti kita anggaplah ini 1000 cukup ya Bapak Ibu. Nanti kita create dulu, kita lihat hasilnya. Generate QR code preview. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak yakin, nggak mantep, nggak suka, ganti Bapak Ibu. Oh itu kurang, ini kok titik-titik terlalu kurang kerep misalnya, kurang nges gitu ya. Diganti. Kok ini kurang, misalnya kurang apa gitu, silahkan diganti. Misalnya. Terus ininya sudah misalnya. Kita lihat perubahannya Bapak Ibu. Nah, ini perubahannya seperti ini. Bapak Ibu yang akan bisa menentukan kira-kira itu sudah pas menurut Bapak Ibu atau belum begitu. Jadi iframe itu berarti yang ini ya Bapak Ibu, ini iframe. Terus eyeball shape itu yang ada di dalamnya iframe ini. Kalau nggak suka ya boleh-boleh saja diganti Bapak Ibu. Silahkan nanti diganti, disesuaikan mana yang disukai, mana yang paling cocok, silahkan diambil. Nah, tuh. Anggaplah ini yang sudah sesuai ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tahu bedanya kalau sering nyoba-nyoba. Misalnya set colorsnya nggak sesuai, mau bikin 2 warna gitu ya. Ini mau dicoba dengan 2 warna. Yang satu agak terang misalnya, yang satu agak terang. Nah, ini ada we recommend to make your color darker. Berarti rekomendasinya kurang gelap Bapak Ibu. Ini berarti digelapin lagi. Sudah. Kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Nah, sudah ada perbedaan. Berarti ini sudah melalui sebuah perbedaan. Sudah melalui sebuah pergeseran. Nah, kita lihat nih bedanya kayak gimana. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau masih nggak nyaman juga, ya disilahkan diubah aja. Sampai Bapak Ibu ketemu dengan pilihan yang paling oke, yang paling cocok dengan Bapak Ibu semuanya. Gitu. Kalau ini dianggap udah selesai Bapak Ibu, kalau ini dianggap udah selesai, nanti silahkan Bapak Ibu download. Ya Bapak Ibu, silahkan ini di-download. Di-download, ditunggu beberapa saat, berproses. Nah, ini sudah jadi QR code 3 ini sudah jadi. Kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Kita upload, kita unggah Bapak Ibu. Kita unggah dulu. Kita unggah dulu. Unggah media dari perangkat.
download. Nah ini tadi Bapak Ibu. Sekali lagi kalau ini nanti nggak sesuai Bapak Ibu, silahkan diganti ya Bapak Ibu. Nah kalau sudah ditaruh. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini kiri kanannya sudah. Kalau ini nggak pas berarti ditaruh geser, taruh tengah, geser, taruh tengah. Nah, sudah. Asumsi saja Bapak Ibu, asumsi saja bahwa ini cukup. Kalau ini cukup Bapak Ibu, berarti ini udah siap. Nah, yang paling penting Bapak Ibu sudah bersama-sama menyepakati bahwa background itu harus kemudian punya tingkat relevansi dengan apa yang dibutuhkan. Gitu. Jadi ini kan kita ngomong listening gitu ya Bapak Ibu. Listening, kita punya background seperti ini. Nanti silahkan dicari. Kalau Bapak Ibu misalnya mau nyari kesesuaian background ini kan tidak rame-rame banget kan Bapak Ibu. Kita udah punya informasinya, udah punya grafiknya. Nanti kita download, selanjutnya nanti kita share. Nah, ini berarti udah selesai di tahapan bikin Canva. Kita sudah bikin QR code-nya juga. Kita unduh nih sekarang Bapak Ibu. Nah, kita udah punya pilihan. Langsung unduh. Nah, sudah. Nanti hal-hal yang terkait dengan esensi informasi kok dikritisi, Pak itu masih kurang ini, dan seterusnya. Tidak apa-apa. Saya malah suka kalau nanti dikritisi. Berarti Bapak Ibu semuanya mengikuti proses kegiatan kita hari ini. Nah, itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu endingnya. Nah, kita punya tadi headset, kan? Judulnya How to Teach Listening. Kita udah punya logo Semolek, Kemendikbud. Kita punya presenternya. Kita punya misalnya nanti kan kurang nih Bapak Ibu ya. Ini presenter misalnya gitu ya. Ini presenter, terus ini moderator, ini host misalnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau sudah, ini berarti urusan flyer digital selesai Bapak Ibu. Dan ini tidak butuh skill khusus designing yang neko-neko, artinya cuma tinggal narik-narik begitu aja Bapak Ibu, sehingga ini kita anggap bahwa proses pembuatannya menggunakan Canva itu mudah gitu. Semisal mau dikritisi Pak itu kok nggak simetris, ya nanti silahkan diatur sendiri Bapak Ibu agar posisinya memang benar-benar pas, kiri kanan, baik teks, layouting dan seterusnya. Nanti masalah art itu silahkan Bapak Ibu yang punya sense of art bagus nanti mengkritisi apa-apa yang tidak pas di sini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pentahapan yang paling akhir itu adalah bikin narasi Bapak Ibu. Saya balik lagi ke sini. Bikin narasi kan Bapak Ibu. Nah, bikin narasi. Bikin narasi itu bikin lead in yang menarik sesuai tema kegiatan, berikan informasi yang esensial. Bapak Ibu, saya tidak akan mencontohkan ini mulai dari pertahapan. Esensi dari lead in adalah Bapak Ibu membuat satu pengantar yang mengarahkan kepada pokok kegiatannya. Kalau judul saya tadi berupa
how to teach listening, maka lead in-nya adalah misalnya Anda terbiasa menggunakan software misalnya, atau Anda punya kesulitan dalam mengajar listening, atau Anda terbiasa dengan listening cara mengajar yang kuno dan seterusnya, maka silahkan itu hal-hal yang misalnya kontradiktif terhadap kondisi, atau hal-hal yang barangkali akan menstimulasi orang lain tertarik pada pokok-pokok pikiran kegiatan yang Bapak Ibu tawarkan, silahkan itu dibuat, itu bentuknya lead in. Jadi apa-apa yang kemudian mengundang how to attract public attention itu disebut lead in. Dari lead in itulah kemudian nanti Bapak Ibu mengenalkan, join us, bergabunglah bersama kami in the event atau in the workshop, in the training of how to teach listening. Kapan, di mana, presenternya siapa, terus kontak informasinya siapa, atau kontak informasinya di nomor berapa, kemudian form untuk pendaftaran di mana, kalau perlu bayar, bayarnya berapa, kalau perlu transfer, transfernya di mana, dan seterusnya. Itu yang saya maksud dengan pokok-pokok pikiran, itu informasi yang esensial. Saya kira begitu. Terima kasih Mas Ena sudah diberikan kesempatan untuk menyajikan informasi ini. Tepat 2.16 saya sampaikan terima kasih. Ini paparan saya. Saya berharap nanti akan ada tanya jawab terkait dengan materi kita hari ini. Saya kira demikian dulu. Saya belum tutup dengan salam. Berharap nanti ada diskusi kepada Bapak Ibu semuanya selaku peserta pada kegiatan sore hari ini. Demikian Mas Ena. Terima kasih. Halo Mas Ena. Ya, terima. Pak Senanya sedang ada keperluan, Oke, jadi ya, maaf, sementara maaf. dengan saya dulu, Pak. Oke, ya. Baik, ya, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Kemudian ini sepertinya di kolom chat ada yang ini Pak, apa namanya, bertanya. Iya. Berhubung tadi banyak sekali beberapa peserta yang bisa lihat video tapi nggak dengar suaranya, mereka minta video materi ini di-share, Pak. Oh ya, ini saya sedang rekam, Pak. Nanti saya share nanti. Saya Oke, kasih link YouTube. ya, baik. Ya, baik. Terus Barangkali ada yang live, yang raise hand, boleh dikasih ya, mikrofon. boleh, silakan. Mau ada yang bertanya langsung dengan Pak Kusen, bisa raise hand. Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwasanya link presensi sudah ada di kolom chat ya, sudah saya share, mohon diisi untuk link presensinya. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan Pak yang terkait dengan Canva gitu ya. Bapak Ibu ada pertanyaan bagaimana caranya membuat presentasi dengan menggunakan Canva. Nanti itu beda pembahasan ya Bapak Ibu, maka saya tidak membahasnya di sini. Barangkali nanti di kesempatan yang berbeda kita bisa diskusi lanjutan terkait dengan membuat presentasi dengan Canva. Yang langsung berkaitan saja, apa bedanya antara QR code yang ada di Canva, MS Office, dan QR code Monkey? Prinsipnya kita berbicara masalah QR code itu hanya kemudian membuat informasi yang kita bikin itu dapat bisa mudah sekali diakses oleh orang lain dengan QR code gitu ya. Masalah yang generate itu siapa? Sebenarnya tidak masalah. Teman-teman tadi saya sampaikan QR code Monkey itu bukan merupakan satu-satunya. Maka Bapak Ibu diberikan keleluasaan sebebas-bebasnya untuk menentukan QR code generator yang mana yang Bapak Ibu pilih untuk membuat QR code-nya. Jadi tidak ada masalah dengan QR code generatornya dari apa saja. Yang terpenting adalah
esensi dari QR code-nya itu dapat. Terus tadi ada di atas itu, apakah itu berbayar ya kalau yang menampilkan logo di tengah yang QR code Mangki? Tidak, Pak. Bapak Ibu tidak, ini dari Ibu ya, Bu Sutias Wardiani. Tidak berbayar, itu tadi QR code-nya udah langsung, yang di tengah itu boleh langsung di insert gambar sebagai logo, itu nanti dengan sendirinya akan muncul. Terus yang bawah lagi tadi, Pak, bagaimana dengan pembuatan flyer tidak dengan Canva? Apa ini diperbolehkan untuk tugas kita besok? Bapak Ibu sama sekali tidak ada keharusan bahwa Bapak Ibu menggunakan Canva. Ini tadi pilihan. Jadi pilihan itu yang membuatnya Bapak Ibu yang paling familiar mana. Kalau sebenarnya kalau mau kita demokan, kita bisa aja mau bikin dari PPT mah gampang juga, dari PowerPoint. Jadi misalnya mau saya contohkan gitu ya Bapak Ibu. Kita mau share screen dulu. Sebentar saya buka PPT. Saya buka yang sudah ada aja biar saya tidak memulai ya Bapak Ibu. Kalau nanti dikehendaki memulai ya tidak apa-apa. Misalnya seperti ini. Oh, maaf, bukan yang ini. Layar seri 3. Ini materinya. Dan juga layarnya. Nah, saya share screen ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini juga bikinnya itu dari PPT Bapak Ibu, langsung dari PowerPoint. Jadi kalau mau saya klik ini kecil-kecil, ini gambar-gambar yang saya transparansi Bapak Ibu. Terus ini template-nya PowerPoint. Terus saya hanya bikin nambah-nambah begitu ya Bapak Ibu, teks. Saya butuh apa begitu, saya butuh apa. Ya, ini kalau sudah nanti di save as-nya dipindah tidak ke PowerPoint, save as-nya langsung ke PNG Bapak Ibu. Ke PNG flyer seri 3 ini misalnya ya Bapak Ibu. Flyer seri 3. Misalnya. Just this one. Nah, sudah Bapak Ibu, ini nanti hasilnya sudah berupa itu. Nanti dimensinya ini sama, kalau di-share ke WA Bapak Ibu, itu nanti akan persis. Artinya tampilannya sudah akan langsung enak dilihat. Sehingga Bapak Ibu kalau ditanya haruskah pakai Canva? Tidak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah terlalu familiar dengan yang lain, punya aplikasi desain grafis yang berbeda, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, bisa Corel, bisa Inkspace. Ada banyak lagi Bapak Ibu. Yang paling nyaman, yang paling mudah, yang mana begitu ya. Prinsipnya begitu. Silakan Pak difasilitasi, barangkali ada yang raise hand. Ini ada yang raise hand dari Ibu Rina Handayati. Ya silakan Bu, langsung. Sudah saya unmute. Baik, terima kasih untuk pemateri Pak Muhammad Hussein. Yang ingin saya tanyakan mungkin dari sekarang kan seperti misalkan untuk yang peserta
dibahas aja Pak. Jadi kira-kira untuk nanti flyer yang sudah jadi itu konten-konten apa yang harus ada. Misalkan kalau logo apa saja, judul, presenter segala macam. Jadi sudah ada ininya gitu apa arahannya kemana. Pertama Oke, itu. ya. Yang kedua, saya tuh kesulitan dengan Canva untuk mengaktifkan untuk Canva Education Pak, educator itu yang sudah 2 kali saya fail. Kira-kira ada ini nggak Pak? Triknya supaya bisa lolos nih untuk pengajuan Canva Education. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Yang pertama masalah ini ya Bapak Ibu, pokok-pokok yang harus ada gitu ya. Yang harus ada. Ini screen saya kelihatan enggak Bapak Ibu? Belum ya? Belum share screen Bapak. Elemen. Elemen yang harus ada ya Bapak Ibu. 3 logo seperti contoh tadi. 3 logo seperti contoh tadi. Plus logo provinsi. Plus lagi silahkan. Plus apa lagi gitu. Yang punya kedudukan yang sama di sana. Yang kedua, judul. Ada pemateri, ada host, ada moderator, terus ada waktu pelaksanaan, terus ada room untuk pelaksanaan, terus ada QR code-nya. Sama lagi ya Bapak Ibu, cukup ya? Sebenarnya cukup itu, barangkali masih ada yang miss Bapak Ibu. Narahubung masuk tidak Pak? Boleh, narahubung gitu ya. Narahubung, boleh. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kita sepakati aja, nanti kita share di sana. Nanti video ini nanti kita share, nanti biar bareng-bareng nanti kita punya kesepahaman yang sama. Cukup Bapak Ibu? Maaf Pak, untuk pemateri, host, dan moderator kira-kira diperlukan juga identitasnya nggak? Maksudnya kalau instansi atau kalau siswa nanti sekolah atau hanya cukup pemateri siapa namanya saja atau Oh, kita dikasih perlu Bu. juga memasukkan? Dikasih Bu, institusinya dari mana ya? Institusi. Ya Pak. Institusi. Ada lagi Bu, saling melengkapi. Sudah cukup? Sudah ya Bu? Oke. Terus selanjutnya Bapak Ibu, logo VCT batch 9. Logo VCT batch 9. Logonya yang mana ya? Nanti dicari bareng-bareng. Oke, yang tadi sudah berikutnya yang masalah Canva for Education ya. Canva for Education saya juga masih nunggu ini Bu, saya belum tahu apakah nanti barangkali nanti ada teman atau Bapak Ibu peserta yang sudah punya pengalaman langsung terkait dengan Canva for Education bisa sharing langsung. Kalau saya sendiri sih kadang-kadang dalam pelaksanaannya saya pakai Canva untuk hal-hal yang insidental. Kalau saya desain rutin saya biasanya pakai Corel Bu. Gitu. Jadi kalau yang Canva for Education barangkali teman-teman punya pengalaman. Saya sedang berproses ini Bu untuk daftar di Canva for Education. Begitu.
Itu ada pengalaman yang share itu ada upload dari SK sekolah. Sudah ada yang masuk, sudah bisa. Tadi dari Bu Sarah. Saya sudah Canva Premium menggunakan upload SK dari sekolah dan alhamdulillah berhasil. Ini dari Bu Dwi Apriani. Oke, begitu, Bu. Barangkali Bu, ini siapa Bu Dwi Apriani bisa dikasih mikrofon, Pak? Biar sharing juga dengan teman-teman yang lain. Sebentar, Bu Dwi Apriani. sebentar siapa Pak? Dwi Apriani. Dwi Apriani. Mana? Salah sebentar. Dwi Apriani. Ya, silakan Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Canva yang for education, waktu itu saya dapat dari sekolah juga, dari sekolah yang menginformasikan langkah-langkahnya, dan itu juga hampir sama dengan ada yang di YouTube, dan menggunakan, kalau saya waktu itu menggunakan SK-nya SKGTY, dan alhamdulillah berhasil setelah 3 atau 4 hari gitu, saya lupa. Gitu, Pak. Oh, berarti butuh waktu ya, Bu ya? Iya, betul waktu, Pak. Beberapa hari. Dan sebelum ada approve dari Canva-nya, kita juga harus ada salah satu yang didesain dengan Canva yang basic. Jadi setidaknya Canva itu sudah digunakan. Nanti akan dicatat oleh si Canva-nya kalau akun ini digunakan Canva-nya gitu. Bu Dwi, izin bertanya, Bu Dwi. Ya, silakan. Untuk emailnya pakai yang belajar.id. Belajar.id ya? Ya, betul sekali. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Iya, sama-sama, Ibu. Ya, kalau begini kan kita sama-sama berbagi ya, Bapak Ibu. Oke, saya kira begitu. Bapak Ibu yang lain masih ada? Ini ada yang raise hand Pak dari Pak Anwar. Silakan, Pak. Sebentar. Silakan Pak Anwar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya ketinggalan dikit. Jadi mungkin ada beberapa teman yang lain yang juga sama perlu lihat tontonan agar tidak ketinggalan isi dari presentasi kali ini dan tadi pagi yang Pak Raka atau Pak siapa tadi ya, Pak Sena ya. Karena dan bisa di syukur supaya lebih mendalam. I think that's all, Mr. Hussein. From me, it's not question, just if you don't mind, please do that. Thank you very much. Alright. Pak Anwar, is that what you mean? Ini yang dikehendaki. Pokok-pokok ini tadi yang dikehendaki ya. Yang dimaksud Pak Anwar ini. Yang saya share screen ini. Pak Anwar, are you still there? Yeah, I'm here. Oke, seperti ini yang dimaksud tadi. Your request is about this. No. Yeah, sorry, I forgot. What I mean here is mainly the Fitbit. Sorry? Tutorial. The link of YouTube, maybe it will be better for us here, all the members here in this group, especially for the teachers. Okay. Yeah. You mean the report of this presentation, right?
Ya, Oke, ya Profesor. Pak Anwar, terima kasih. Nanti setelah ini selesai, acara selesai, nanti kita upload kembali. Maaf, kita upload videonya. Barangkali nanti bisa menjadi bahan untuk teman-teman belajar bareng. Thank you. Ya, anytime. Ada lagi Bapak Ibu? Em, saya kira sudah tidak ada lagi Barangkali Bapak ada yang lain, pertanyaan di Bapak chat, Ibu. atau yang masih mau raise hand silahkan. Ini juga tadi ada yang saya lihat menanyakan tugasnya kapan katanya Pak. Oke. Tugasnya Bapak Ibu, tugasnya itu eh, kan hari ini materi, besok juga masih materi. Nah, tugasnya setelah itu sampai 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 tanggal sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan itu. Jadi masa penugasan nanti nanti dari panitia akan mengumumkan atau lewat instruktur masing-masing daerah akan menyampaikan berikut kantong tugasnya, berikut di mana harus mengumpulkannya, berikut regulasi-regulasinya, keterangannya. Nanti teman-teman instruktur juga akan bareng-bareng di sana mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk bareng-bareng sukses, bareng-bareng lulus, bareng-bareng dapat sertifikat dari Siam Molek. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau memang sudah tidak ada, saya kembalikan kepada hostnya. Berikut moderator, disilahkan. Terima kasih. Mohon maaf dari saya, barangkali banyak tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Halo. Halo. Halo Bapak Ibu, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Suara saya kedengaran Pak Hussein? Iya, sudah Pak. Masuk. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Ensur ya. Tunggu sebentar, akan saya coba buka. Ensur 59 ini ya? Ya, betul. Silahkan Ibu Eni. Ya, terima kasih. Pak Kusen, maaf saya tidak tampil mukanya, hanya menanyakan. Fine. Gini Pak, mengenai QR code Pak, QR code itu kan dibuat untuk memudahkan itu ya peminat ya acara yang ditawarkan di flyer. Ya. Saya hanya ingin menanyakan apakah QR code itu bisa langsung bisa bisa di-copy atau dia harus tetap ada di flyer yang sesungguhnya. Ini yang kadang-kadang saya berpikir apakah itu sesuatu mekanisme yang hanya bisa dibaca oleh satu sistem tertentu, ataukah setiap orang bisa membacanya dengan menggunakan scanner yang disediakan oleh perangkat dalam aplikasi ya, dalam aplikasi dalam satu perangkat tertentu. Begitu Pak Kusen. Karena saya menganggap bahwa QR code itu sebetulnya adalah perlindungan untuk satu informasi gitu ya Pak ya. Ya. Tetapi apakah demikian, apakah tidak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Kusen. Ya, terima kasih Bu. Jadi walaupun saya tidak cukup yakin apakah saya memahami pertanyaan panjenengan, tapi yang jelas begini Bu. Jadi kalau tadi kita balik lagi ke
presentasi tadi ya Bapak Ibu. Ke sini misalnya. Ini kan kalau ini ambil contoh nih, ambil contoh faktual, jadi pengalaman empiris. Ini kan peserta itu kadang-kadang mau ngetik lagi gini kan males ya Bapak Ibu. Istilahnya gitu. Betul. Males gitu ya. Kok susah banget gitu. Apalagi kalau yang mereka yang create di Bitly-nya itu tidak dimodif gitu kan, atau asli bawaan dari Bitly-nya biasanya itu kan isinya kode ya, huruf-huruf, angka, huruf, kok angka-angka lagi gitu. Dan itu kan kadang-kadang tidak cukup, bagi orang lain tidak cukup suka yang begitu ngetik. Nah, itu alternatif bisa, atau yang kedua memang tadi panjenengan sebutkan sebagai proteksi. Jadi ini dibikin sebagai proteksi atau dibikin sebagai alternatif. Kalau yang ini yang saya tampilkan ini sebagai alternatif karena sebenarnya ini sudah ada, terus ini QR code itu isinya sama dengan ini gitu. Nah, kalau yang kita bilang proteksi berarti ini tidak ada, Ibu. Jadi ini mestinya tidak ada. Jadi Bitly Teach Listening 21 ini tidak ada. Terus adanya cuma ini. Lah ini nanti bisa dikasih keterangan kecil gitu. Scan this QR code to join in our meeting. Misalnya kayak gitu. Nanti dikasih ini. Nah, itu begitu di-scan, aplikasinya udah langsung ngarah ke sini. Isinya sesuai dengan konten yang tadi Ibu bikin di QR code tadi, di mana Ibu bikin tadi. Sehingga sebenarnya ya kalau tadi sekali lagi saya bilang kalau ini di saya ini alternatif. Tapi kalau yang fungsi yang Ibu sebut tadi kan fungsi sebagai proteksi. Kalau fungsi sebagai proteksi, maka ini tentunya ini tidak muncul. Yang saya tuangkan ini tidak muncul. Itu sistem atau sesuai dengan fungsi proteksi. Tapi kalau fungsi alternatif ini ditampilkan. Tapi kalau pengen lebih mudah bisa langsung scan ini. Begitu Bu. Apakah kira-kira menjawab pertanyaan Ibu? Sangat menjawab. Terima kasih Pak Gusen penjelasannya. Jadi ini buat saya ada tambahan. Terima kasih Pak Gusen. Terima kasih Pak Moderator, Pak Tato. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Eni. Ini ada Bu Ruri Marlina. Dari Ibu Ruri, Pak. Ya, Ruri Marlinawati, silakan. Sebentar. Ya udah, kemati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan sama Pak, mohon maaf, sama pertanyaannya tentang QR code juga Pak. Saya pernah scan barcode itu tentang materi bahasa Inggris listening Pak. Nah, saya itu pernah itu sampai dibatasi, ternyata bisa dibatasi hanya sampai 1 tahun. Apakah itu pembatasannya itu dari pada saat pembuatan QR code, apa memang aplikasi lain yang membatasi materi tersebut gitu Pak? Jadi pada saat saya scan lagi buku tersebut itu ada batasan bahwa itu sudah tidak berlaku. Bu Ruri? Ya. Halo? Iya. Suaranya tadi sempat hilang iya. suaranya. Sekarang udah bagus Bu. Iya. Gini Pak. Jadi begini, berkaitan dengan QR code Pak. Jadi saya pernah scan QR code di buku materi Pak. Jadi di buku materi tersebut untuk listening, nah ada pembatasan waktu Pak. Jadi pada saat saya scan barcode tersebut itu sudah tidak bisa digunakan gitu. Apakah itu pembatasan tersebut itu dari QR code-nya atau memang ada aplikasi lain yang membatasi gimana ya Pak, materi tersebut gitu. Okay. Ngerti nggak Pak? Ya, I do understand that. Ya. Terima kasih Bu Ruri. Saya jawab langsung ya. Ya. Oke. Ya, mangga Pak. Jadi begini Bu, jadi kalau menurut pengalaman yang pernah saya miliki, kalau QR code-nya enggak, atau mungkin sejauh yang saya tahu gitu ya, sejauh yang saya tahu enggak. Karena fungsi dari QR code sendiri itu, dia hanya mengantarkan kepada link-nya.
Nah, yang jadi masalah kalau itu Bu, barangkali begini. Jadi kan sistem cloud storage itu dia punya versi, kita lah ngomong ya, ada versi basic, ada versi premium, ada versi macam-macam gitu ya. Nah, cloud storage-nya itu Bu yang barangkali membatasi. Jadi kalau cloud Oh gitu. storage-nya itu kalau kita pakai free misalnya gitu ya, itu tahu-tahu Ya. sama provider itu bisa disetting otomatis begitu tanpa harus mereka memberitahu kita selaku user bahwa kita kena ban atas itu gitu. Oh seperti itu. Iya. Iya. Ya. Berarti sama seperti Google Drive ya Pak ya? Jadi ada pembatasan valid atau tidaknya gitu ya Pak? Sejauh ini kalau Google Drive-nya sih enggak. Kalau Ibu punya pengalaman yang berbeda di Google Drive? Ada waktu itu pernah, jadi Google Drive ada pembatasan juga yang pernah saya alami. Jadi pada saat sharing dari materi, dari narasumber itu, jadi harus segera dari narasumber meminta kita peserta untuk segera menyimpan materi beliau karena nanti Google Drive-nya akan tidak valid gitu Pak. Oh gitu. Kalau itu sangat dipengaruhi oleh ini Bu pematerinya itu sendiri. Jadi jatah sharingnya dia mungkin masih dikasih, misalnya gini, saya jadi pemateri gini ya Bu ya, saya punya materi, misalnya materi saya ada 30 megabyte gitu, saya share, tapi saya share hanya untuk durasi 1 minggu, setelah itu sudah saya tutup gitu. Itu hanya masalah sistem. Tapi kalau yang tadi Ibu sampaikan tadi yang misalnya materi listening itu ya, itu biasanya filenya kan berupa audio, ada yang berupa video gitu kan, terus disimpanlah di cloud storage. Nah, cloud storage yang biasanya misalnya kayak Mediafire, kalau misalnya yang macam-macam ada banyak kan Ibu ya. Itu dia punya privasi yang kemudian tidak harus diberitahukan kepada kita. Kalau Google biasanya ngasih notifikasi Bu. Jadi Google pernah sekali waktu di tahun berapa itu saya dapat notifikasi file-file yang berada di range waktu mulai sekian sampai sekian tolong diamankan, kalau tidak nanti akan terdelete secara otomatis. Itu Google pernah notifikasi. Tapi kalau yang lain-lain itu setahu saya tidak ada notifikasi kecuali waktu panjenengan register itu sudah ada planning untuk memakai jasa yang mana begitu. Itu biasanya begitu. Ya. Baik Pak. Ya. Berarti bukan dari QR code-nya ya Pak ya? Setahu saya begitu, sejauh saya mengerti. Ya, baik cukup Pak. Menjawab, terima kasih. Bu? Cukup menjawab pertanyaan itu? Ya, terima kasih ya, insya Allah. Ya. Silahkan Bapak Ibu yang lain masih ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada host dan moderator untuk mengakhiri sesi kita hari ini. Halo Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Bisa di kolom chat atau bisa raise hand. Tadi ini yang raise hand 3 orang sudah semua ya Pak ya? Iya sudah. Kebanyakan mereka minta dikirim itunya Pak. Video ya? Rekaman materi yang Bapak paparkan hari ini. Tapi ini sama Pak Kusen direkam Pak ya? Iya, saya rekam. Oke, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan di-share oleh Pak Kusen tentang materi hari ini, tentang membuat kreasi, narasi, dan digital flyer. Kemudian kalau untuk tugasnya berarti besok Pak ya, setelah pemaparan sesi kedua selesai Pak ya? Iya. Iya, begitu Bapak Ibu. Barangkali ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup acara ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada satu lagi Pak, Ibu Era Devilakari ya. Silakan Bu Era. Silakan Ibu Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Yang mau saya tanyakan gini Pak, untuk membuat flyer sama narasi itu tugasnya untuk setiap orang, misalnya atau kan dibagi 3 tuh, ada host, moderator, sama presenter. Jadi yang membuat flyer dan narasinya itu host gitu ya Pak ya? Atau gimana setiap orang dapat giliran semua?
atau dibagi per kelompok? Sistemnya kayak gimana, Pak? Oh, ini Kasih terkait dengan tahu. masalah penugasan ya, Bu Era ya. Terkait dengan Iya, penugasan. iya, Kalau iya. kita sih esensinya memang itu bareng untuk semuanya Bu, biar berproses terlepas dari masalah pelaksanaannya nanti, bahwa Ibu nanti tugasnya presentasi nanti berkelompok atau apa. Yang jelas nanti kan itu tetap dibutuhkan pengalamannya untuk membuatnya, itu dibutuhkan. Jadi tidak hanya kemudian mengikuti materi, tapi yang paling esensial adalah bahwa ini kita juga berproses bersama-sama. Nanti tugasnya yang terkait ini akan diminta untuk individu-individu Oh, juga iya. mengirim. Iya, ya. Baik, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ini ada Bu Minarni tadi angkat tangan? Enggak. Sudah Boleh barangkali? bertanya lagi? Oke, silakan. Silakan. Nih, Masih ada waktu. oke. Assalamualaikum. Salam. Anu Pak, untuk penugasannya itu nanti grupnya kita pilih sendiri apa ditentukan oleh Bapak? Maksud saya yang grup kan harus ada host, harus ada presenter dan moderator. Maksud saya kalau kita membuat player, otomatis kan harus ada foto-fotonya. Ya. Itu yang menentukan Bapak apa kita memilih teman-teman kita sama guru. Oke. Jadi prinsipnya Bu, Oke. kalau yang penugasan di flyer adalah penugasan individu ya Bu ya. Nanti tapi kalau yang urusan untuk kayak yang apa itu penggunaan online platform untuk conference itu kan, itu nanti dimintanya kan link video juga. Itu link video itu nanti kan berperan sebagai moderator, berperan sebagai host, berperan sebagai presenter gitu ya Bu ya. Itu nanti itu sangat bergantung di manajemen masing-masing provinsi. Nanti monggo diikuti arahan di manajemen masing-masing provinsi seperti apa. Tapi yang jelas yang tugas flyer nanti kita mintanya individu Bu. Artinya terlepas dari posisinya panjenengan apapun, nanti tetap panjenengan bikin. Misalnya walaupun posisinya Ibu nanti sebagai presenter, ya bikinlah sebagai presenter. Walaupun nanti di materi yang sama ada teman posisinya sebagai host, maka silahkan yang bersangkutan selaku host juga tetap bikin, dia biar tetap belajar gitu Bu. Karena nanti tidak bisa yang ini, kalau yang menggunakan platform online conference itu kan memang harus kolektif Bu, memang harus bareng-bareng. Tapi kalau yang kegiatan bikin flyer itu harus memberikan pengalaman mandiri juga gitu. Iya. Maaf Pak, kalau yang apa kan saya lihat ada logo-logonya itu kita cari sendiri apa ada dari Bapak? Oke, nanti kalau memang dikehendaki bisa kita kirim lah Bu ya, kita sediakan, kita kirim. Kalau misalnya Ibu kesulitan, kalau nanti memang bisa nyari sendiri dengan format PNG, monggo dicari format PNG biar kemudian nanti kalau ditaruh tidak menimbulkan background putih di belakangnya gitu. Iya. Makasih Pak. Siap. Ya Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti intinya tiap peserta harus membuat flyer Pak Husein ya? Iya Pak. Jadi mereka agar supaya bisa mencoba cara membuat flyer, dan dengan mencoba maka akan mengerti. Tapi kalau nggak dicoba nggak akan ngerti nantinya. Betul, begitu ya Pak ya? Betul Pak, betul. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi sebelum acara ini kita tutup? Kayaknya ini sudah. Ada yang ini ada raise hand lagi Bu
Ibu Ensur atau bertanya lagi atau gimana? Ini kayaknya yang tadi dah Sementara. ditanyain Oh, aja. kayaknya yang tadi ya, Ya, Ibu Eni Suryati ini. Soalnya tadi sudah ya. iya. Ini Bu Anita ini barusan. Anita Wiani barusan. Nah, ini Ibu Anita. Ibu Anita, Halo. silahkan, ada yang ditanyakan? Iya, selamat siang. Iya Bu, selamat siang. Oke, mau bertanya tentang ini kan tadi ada logo-logo dimasukin. Kemudian apakah logo sekolah pun itu dimasukkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membuat flyer untuk yang materi sekarang khususnya itu apakah memang harus dibuatnya melalui laptop aja atau kita bisa di handphone juga gitu untuk semua aplikasinya? Oke. Itu aja Pak. Iya. Terima kasih. Kalau masalah logo sekolah ya Bu, kalau memang itu nanti penggunaannya intern sekolah silahkan Bu. Tapi kalau penggunaannya itu misalnya satu VCT ini Ibu berada di lokal misalnya provinsi, karena ini contoh nih misalnya di provinsi Jawa Tengah atau Jawa Barat gitu ya, maka it is advisable not to stick that kind of logo gitu. Biar kemudian karena penggunaannya kan lintas sekolah Bu. Tapi kalau misalnya nanti itu memang digunakannya forumnya memang intern sekolah ya silahkan digunakan logo sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apakah ini bisa digunakan menggunakan Android, tentu bisa Bu. Tentu bisa. Kalau panjenengan nyaman ya silahkan digunakan versi Android ya ada. Canva versi Android juga bisa. Platformnya apa aja. Kalau misalnya Ibu pakai tablet pun juga bisa Bu, tetap bisa. Cuman kadang-kadang biasanya memang ada keterbatasan, ada beda hanya masalah kebiasaan saja sih Bu, nyari ada tempatnya di sana. Kalau versi laptop biasanya tempatnya di sini, kalau versi Android tempatnya kadang beda gitu aja. Kalau memang Ibu terbiasa dengan Android tidak ada masalah dengan itu. Oke, pokoknya kalau untuk yang misalnya kualitinya juga nggak apa-apa ya, sama aja ya untuk misalnya kualitasnya juga sama aja ya Pak. Iya. Untuk hasil endingnya nanti. Iya. Kecuali kalau misalnya memang settingnya itu Ibu dari awal kan tadi kalau misalnya dimensi khusus tadi kan ukuran khusus tadi kan udah langsung di set pixelnya berapa begitu kan. Kalau pixelnya gede ya hasilnya bagus Bu. Oh, I see. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Tadi ada Bu Krisna, angkat tangan kayaknya, Pak. Ibu Krisna, nggak ada tuh Pak, saya lihat. Ya sudah. Tidak ada. Ya sudah Pak, sudah tadi bisa diakhiri saya kira. Tadi udah selesai. Ini Bu Resta angkat tangan. Ibu? Bu Resta. Masih ada. Bu Resta Ratnaningsih ini angkat tangan. Kasus ini yang terakhir. Oke. Yang terakhir Pak ya? Terakhir Pak ya. Oke. Ya, oke, baik. Silakan Ibu Resta, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kalau tadi kan membuat player sudah ada apa sajanya yang harus ada di dalam playernya. Kalau untuk narasinya, apakah ada patokan-patokan khususnya lagi juga atau memang narasinya terserah kita saja yang bisa menarik peminat untuk mengikuti menarik ke dalam playernya gitu. Oke. Sudah Bu. Sudah gitu aja Pak. Share screen saya masuk ya? Ya, masuk Pak. Ya. Jadi prinsipnya kan lead in ya Bu, ada lead in, terus kemudian ada informasi esensial. Nah, informasi esensial itu sebenarnya sudah ada di flyer sih, cuman kadang-kadang narasi itu digunakan yang barangkali yang kalah model tadi saya bilang. Jadi urusannya memudahkan. Misalnya link pendaftaran itu munculnya di narasi juga dimunculkan kembali biar dengan maksud apa? Kalau lihat versi WA itu tinggal langsung ngeklik saja begitu. Jadi informasi-informasi esensial itu bisa ditaruh kembali di sana. Jadi lead in, terus kemudian ada informasi esensial. Nah, informasi esensial tanda itu sudah kita bahas tadi di depan ya Bu ya. Informasi esensial itu apa-apa saja yang ada di flyer itu. Saya kira begitu Bu. Oh berarti
nggak apa-apa ya, singkat juga Pak ya gitu, nggak Iya, harus banyak seperti yang pada umumnya. iya. Nah, Yang terpenting kita pingin bahwa nanti lead in-nya itu seperti apa. Bagaimana caranya Bapak Ibu itu mengkaitkan how to attract audience dengan topik atau dengan judul yang sudah ditentukan itu, bagaimana caranya guiding audience toward your content gitu, Bu. ya, baik Pak. Alright. Sudah Pak, saya kira begitu kita akhiri. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Dengan demikian acara ini ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Husen. Ya, sama-sama Pak. Halo Pak Tato. Ya, Ya Pak, punten saya baru gabung. Tadi ada kegiatan dulu sebelumnya ya. Untuk tugas nanti akan Bapak Ibu yang masih bergabung ya, nanti untuk tugas besok setelah penghujung materi di jam 3 ya, seperti hari ini, besok akan diinfokan kembali tugasnya seperti apa dan lain-lain. Jadi ditunggu saja, pasti akan segera diinfokan. Gitu Pak, mungkin tambahannya. oke ya, terima kasih Bapak Raka. Baik, untuk Bapak Ibu besok ya tugasnya di penghujung acara, berarti sesi kedua besok ada 2 sesi lagi sama jamnya dengan hari ini, jam 9 sampai jam 11. Kemudian kita istirahat dulu, kemudian jam 13 dimulai lagi jam 13 sampai jam 15. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian maka sesi kali ini saya tutup. Terima kasih.